Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Muhammad Naufal, Razani, dan Robi Kurniawan akan membahas tugas 1 mata kuliah riset operasi lanjut. Jadi kami kebagian dua problem. Yang pertama problem mengenai animal food production dan yang kedua cane sugar production. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari animal food production. Saya izin share screen. Ini untuk pembagian kelompok dan problemnya. Kemudian kita ke problem yang pertama mengenai animal food production. Jadi problem ini membahas mengenai salah satu perusahaan pengprodusen makanan ternak itu ingin atau menjual dalam dua bentuk berupa powder dan granules. Kemudian setiap produk ini menggunakan tiga raw material yaitu oat, maize, and molasses. Dari ketiga raw material ini kemudian diproses melalui proses grinding, blending, granulating, dan sieving sehingga mencapai dua bentuk produk. Uh, yang kemudian dua produk itu harus memenuhi nutrisi tertentu berupa protein, lemak, dan fiber. Oke, yang pertama kita bahas mengenai sets dan notasi. Untuk raw material itu R123, eh, oat itu satu, maize 2, molasses 3, kemudian food itu notasinya F12, satu granules, and dua powder. Selanjutnya nutrition content kita notasikan dengan huruf C123 yaitu protein, lipid, protein satu, lipid 2, fiber 3. Yang terakhir notasi production process itu kita notasikan P dengan em, 4 masing-masing, grinding satu, blending 2, granulating 3, dan sieving 4. Selanjutnya kita ke parameter dan notasi. Parameter dan notasi em, ini sesuai dengan soal. Untuk konten nutrisi setiap komponen itu dalam persen. Di oat eh, ada protein, lipid, fiber seperti berikut. Maize juga seperti yang tersedia pada tabel sesuai dengan soal. Kita kasih notasi require nutrition content itu rec C, kemudian content of C in R atau konten dari komponen dalam raw material itu cont underscore RC. Yang kedua, tabel raw material availabilities and prices. Sesuai dengan tabel juga kita kasih notasi untuk availability raw material, kita kasih notasi avail R, cost raw material, kita kasih cost R. Selanjutnya, production cost in euro per kilogram itu proses grinding 0,25, blending 0,05, granulating 0,42, dan sieving 0,17 dengan notasi production cost P cost underscore P, dan terakhir demand itu permintaan dari produk ini, kedua produk ini, granules itu 9.000 kilo dan powder 12.000 kilogram. Dengan notasi demand dem underscore F dan produce food produce underscore F. Nah, dari semua parameter tadi, yang menjadi pertanyaan adalah berapa eh, optimum quantity dari raw material agar bisa mendapatkan total cost yang paling minimal. Jadi fungsi objektifnya di sini adalah
meminimalkan. Oke, selanjutnya kita ke decision variable. Di sini untuk menghasilkan apa granules dan powder, otomatis kita memerlukan raw material oat, maize dan molasses. Nah, ini yang kita ubah-ubah nanti diubah oleh solver. Jadi kita kasih penanda kuning. Kemudian notasinya adalah quantity of air for produce F. Jadi quantity atau kuantitas dari raw material untuk memproduksi food berupa granules dan powder. Kemudian objective function dan mathematical formula. Nah, ini untuk mathematical formula sesuai dengan di buku adalah meminimalkan cost, di mana cost itu yang pertama ada material cost, yaitu raw material, oat, maize, dan molasses. Em, itu kita dapatkan dari mengalihkan jumlah penggunaan raw material dengan harga dari raw material per kilo. Jadi ini harganya, ini jumlah penggunaannya, nanti kita kalikan. Kemudian eh, processing cost untuk grinding itu yang kita kalikan adalah jumlah em, jumlah raw material yang kita grinding yaitu oat dan maize. Jadi di sini oat dan maize dikali dengan grinding dan seterusnya itu ada blending juga sama blending itu em, semuanya yang dilakukan blending molasses, oat dan maize dikalikan dengan production atau processing cost-nya 0,05, granulating itu khusus yang menjadi granules dan untuk powder itu sieving yang menjadi powder. Kemudian ditotalkan akan mendapatkan total minimum cost ini objective function yang akan kita masukkan ke solver. Kemudian constraint yang pertama, total use of material itu harus sama dengan total produce. Jadi total dari penggunaan material harus sama dengan total kilogram yang diproduksi. Ini notasinya. Kemudian constraint kedua, em, harus memenuhi minimal. Kalau untuk protein itu granul dan powder minimal 9,5%, kemudian lemak minimal 2%, untuk fiber maksimal 6%. Kemudian constraint ketiga itu total raw material use don't exceed material availability. Jadi penggunaan material ini harus tidak melebihi dari material availability seperti yang di tabel atas. Constraint keempat, total food produce fulfill the demand. Jadi demand harus terpenuhi. Dan yang terakhir, semua variabel harus non-negatif. Karena tidak mungkin negatif ya, berarti kita ngutang gitu nanti. Oke, em, kita mulai aja solver. Ini coba kita nolkan dulu atau dikasih angka sembarang. Oke, kita gunakan ini solver di data. Sorry, data solver. Oke, ini untuk objektifnya di B60. Kemudian fungsinya untuk meminimumkan. Kemudian change variable itu di sini yang kuning. Sorry. Oke. Kemudian constraint sesuai dengan yang kita masukkan ini sama dengan ini. Em, ini objektif yang constraint yang lain. Kemudian constraint non negatif. Kita coba solve.
kembali didapatkan nilai cost paling minimum adalah 15.086,81. Oke. Nah, jadi kesimpulannya untuk mendapatkan atau memenuhi permintaan 9.000 kilogram granul dan 12.000 powder adalah dengan 15.086,8 sesuai dengan yang telah diselesaikan oleh solver. Oke, untuk animal food production saya rasa cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Naufal tentang cane sugar. Terima kasih, saya stop share. Selanjutnya saya Muhammad Farzani akan menjelaskan mengenai cane sugar. Nah, pertama dari soalnya yaitu jadi ada harvesting dari gula di Australia yang menggunakan kereta wagon yang dimana akan eh, mau diproses di production line. Nah, eh, permasalahannya adalah hanya ada 3 production line dalam yang disediakan. Nah, kemudian untuk setiap kereta ini eh, gulanya berkurang per kilogram per jam, di mana dijelaskan di eh, tabel eh, 6,8 ini. Nah, kemudian batasan keduanya juga ada di mana eh, setiap wagon ini memiliki lifespan atau masa expired yang berbeda-beda. Jadi ada yang lebih cepat, di mana wagon lot 3 dan wagon lot 5 lebih cepat expirednya. Em, Kemudian dari soal itu kita bisa mengetahui pertama set dan notasinya. Yang pertama adalah wagon lot. Ini dinotasikan sebagai I yang dimana ada 1 sampai 11 karena ada 11 wagon lot. Kemudian ada time slot yang dinotasikan J. Ini memiliki jadi masa masa waktunya ini maksimum kan ada 8 jam. Nah, untuk mempermudah proses, dibagi menjadi 4 time slotnya ini. Menjadi 1, 2, 3, 4. Di mana satu menggambarkan jam pertama dan kedua, dua menggambarkan jam ketiga sehingga keempat, ketiga menggambarkan jam kelima hingga jam keenam, dan eh, yang keempat menggambarkan jam ketujuh sampai jam ke-8. Dari situ kita bisa membentuk parameter dan notasinya. Parameter yang pertama, ini adalah tadi berapa sugarcane yang berkurang per jamnya. Untuk yang satu 43, 2 26 dan seterusnya hingga 11 itu 30. Dinotasikan sebagai LI, sugarcane loss per hour itu dinotasikan sebagai LI. Kemudian ada sugarcane lifespan dinotasikan sebagai SI. Kemudian kita juga mengetahui kalau misalkan tadi disebutkan production line-nya itu hanya 3 doang kapasitasnya. Jadi di setiap time slot cuma bisa memproses 3 wagon load di setiap periode. Jadi kapasitasnya dari semua time slot ini cuma hanya 3. Dinotasikan sebagai CJ. Kemudian ini duration in which loss occurs. Jadi ini digunakan untuk menghitung eh, durasi di mana loss tadi terjadi. Nah, ini dirumuskan sebagai yang pertama satu karena loss itu dihitung proses dan eh, saat menunggu pun dihitung. Jadi proses dan jadi di periode yang pertama yang pasti semua semua wagon mengalami loss. Nah, kemudian untuk slot kedua ya time slot kedua dan seterusnya itu dirumuskan sebagai jadi kalau misalkan slot yang pertama ini apa namanya satu dikurangin ini satu ini jadi nol dan seterusnya. Jadi intinya untuk mengetahui berapa lama durasi di mana loss-nya ini terjadi. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan decision variable dan notasinya. Eh, di sini tadi ini digambarkan dengan binary, di mana notasinya adalah
apa namanya ininya namanya adalah proses, yaitu di mana apa Wagonlet ini kapan masuk production line-nya di 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 time slot kapan. Ini dinotasikan dengan XIJ. Dari situ selanjutnya kita jelaskan objection function dan formula matematikalnya. Ini essentially apa namanya objection functionnya ini total loss-nya. Ini meminimalisir dari eh, duration ini dikalikan dengan sugarcane loss. Kemudian karena tadi kita jelaskan apa namanya time slotnya dibagi dua, karena untuk mempermudah proses, dibalikan lagi dua itu jadi di akhir nanti dikalikan kedua. Nah itu nanti di sum itu untuk setiap time slot ya. Itu untuk setiap time slot jadi rumusannya begitu. Nih ini dikali ini, kemudian dikali dua. Nah untuk objection functionnya itu semua untuk setiap time slot ini semua disamkan di eh, ya ditotalkan. Eh, Yaitu objection functionnya begitu. Kemudian dari situ kita bisa kita tahu constraint-nya dari soal. Yang pertama ada proses ini decision variabelnya ini berbentuk binary atau nol atau satu. Kemudian yang kedua adalah setiap eigenload eh, harus ke production line minimal dan hanya satu kali. Jadi sum lot ini harus sama dengan satu. Kemudian constraint ketiga, maximum production line capacity-nya tidak boleh melebihi dari time slot. Jadi sum slot ini tidak boleh melebihi dari tiga kapasitasnya. Digambarkan dengan formula berikut. Kemudian yang keempat adalah tadi di soal dijelaskan kalau Wagenlat 3 ini expire eh, di 2 jam atau di time slot pertama, sehingga dijelaskan di sini apa namanya ini Wagenlat 3 ini time slot yang pertama di formulanya. Kemudian yang kelima ini apa eh, untuk yang Wagon Lot kelima karena dua time slot jadi dijelaskan begini di formula harus sama dengan lebih dari sama dengan satu. Tidak perlu non negatif karena tadi di constraint-nya udah dijelaskan kalau misalkan harus minimal sekali. Jadi nggak bisa nol kali juga. Kemudian mari kita coba solvernya. Pas solver kita set objective functionnya ada di sini dengan changing variable cells-nya. Kemudian oh, untuk constraint yang pertama ini binary, kemudian sum sum lot tadi harus sama dengan satu karena harus minimal harus harus ke production line minimal sekali atau ya sekali lah. Kemudian sum slot harus kurang dari kapasitas production. Kemudian wagon lot ini expired dalam 2 jam atau satu time slot ini lebih besar sama dengan satu. Kemudian ini juga lebih besar sama dengan satu. Oke, dari hasil simplex. Oke, ditemukan dari eh, permasalahan tersebut, ditemukan solvernya adalah hasil total loss-nya adalah 1602. Nah, 1602 ini ya apa berarti kan total loss paling rendah yang dimungkinkan adalah 1602. Dari situ kita bisa mengetahui eh, wagon lot mana wagon lot mana masuk ke production line di time slot yang mana. Dari situ kita bisa tahu kalau bahwa di time slot pertama wagon 7 3 6 dan 7 eh, masuk ke production line, time slot kedua 158, time slot 3 4 10 11 dan time slot 4 2 dan 9. Eh, Berikut presentasi dari hasil diskusi kami mengenai animal food production dan cane sugar production. Eh, Bila ada yang ingin ditambahkan, eh, Pak Robi, silahkan. Oke, mungkin cukup Mas Novel. Semoga em,
para penonton di YouTube nantinya bisa mengambil ilmu dari sini dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Eh, Bila banyak salahnya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.